kok rasa ya udah hari Minggu lagi. Iya ya, setiap hari Minggu waktunya kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini bareng Lause Feisu Dan Freya. Seperti biasa, kita mulai ibadah kita dengan berdoa dulu ya. Ya, kita naikkan syukur dan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah lagi hari ini. Tuhan tolong pimpin ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menolong, siapkan hati pikiran kami. Izinkan kami lewat nyanyian. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga boleh belajar lagi dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah Freya, coba apa yang ada di pikiran kamu waktu dengar kata virus corona atau COVID-19? Serem. Serem. Apalagi? Takut. Serem, takut. Lause Feisu, kapan sih virusnya hilang? Kok kayaknya virusnya hebat dan kuat banget? Lause Feisu juga nggak tahu sih kapan virusnya akan hilang. Tapi ada satu hal yang lebih penting yang Lause Feisu tahu. Apa? Kita punya Tuhan Allah yang lebih hebat, lebih kuat daripada si virus. Aku tahu lagu tentang itu. Yuk teman-teman, kita nyanyi lagu itu. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Kita nyanyi sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Nah adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini sama-sama pakai gerakannya ya. Yuk. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Yeay! Lause Feisu, aku ada sedihnya juga gara-gara virus corona. Kenapa? Gak bisa sekolah sama teman-teman, gak bisa sekolah minggu sama teman-teman. Tapi aku tetap bersyukur masih gitu. bisa sekolah online, sama bisa sekolah minggu online. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus tuh sayang sama Freya, sama teman-teman di rumah juga. Tapi Freya sama teman-teman di rumah sayang nggak sama Tuhan Yesus? Iya. Ayo, kita sama-sama ungkapin isi hati kita lewat lagu yuk. Bilang I love you Jesus. Ya? Ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Adik-adik, lagu ini juga ada bahasa Indonesianya. Kita nyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia ya.
di dalam hatiku. Aku cinta Yesus, dalam pikiranku hanyalah Yesus, Yesus. Di dalam hatiku hanyalah Yesus, Yesus. Dalam pikiranku. Teman-teman, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat berjumpa kembali bersama Lause Swani. Minggu ini kita akan sama-sama belajar tentu saja dari cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama ya. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu, dan kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang makin baik di hadapan-Mu. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Adik-adik, saat ini Lause sedang kepingin sesuatu. Ada yang tahu nggak ya Lause pingin apa? Lause lagi pingin liburan. Siapa yang mau pingin liburan juga? Iya, Lause lagi pingin liburan. Liburannya Lause pingin ke laut gitu, yang ada pantainya, atau nanti Lause bisa naik kapal menyeberangi laut. Pasti akan senang sekali. Udara laut juga pasti akan segar. Adik-adik, ngomong-ngomong, apakah kalian tahu jenis-jenis kapal yang kalian suka? Ada? Kalian suka jenis kapal apa? Kapal itu bisa besar, bisa kecil. Ada yang kapal nelayan, yang kecil alias perahu, betul. Atau kapal boat, kapal feri yang ukurannya lebih besar, ya. Atau ada lagi kapal pesiar yang super besar. Nah, maunya si Lause naik kapal pesiar, ya. Tapi Lause cuma pernah naik kapal kecil alias perahu, ya. Seperti ini. Tuh, ini yang namanya perahu. Asik kan? Gak apa-apa, naik kapal kecil, perahu juga asik sekali. Siapa yang sudah pernah? Ayo, apalagi kalau ada dayungnya, kita akan sama-sama mendayung, dan mendayung. Kita akan pergi, kita akan berlayar ke laut ya. Kita akan mencari-cari, siapa tahu ada ikan, atau ada burung camar, atau ada lumba-lumba ya. Ayo kita sama-sama kudayung-dayung perahuku. Anginnya enak, sepoi-sepoi, semilir, bikin ngantuk. Adik-adik, ngomong-ngomong, mari kita main yuk. Kita bikin sedikit permainan namanya angin bertiup, ya. Jadi ada 3 macam angin. Angin sepoi-sepoi, enak, ya. Lalu yang kedua adalah angin bertiup. Kita bergoyang-goyang sedikit karena kapal kita juga bergoyang-goyang karena angin bertiup. Ombaknya menggoyangkan kapal kita. Yang ketiga adalah angin ribut. Kalau angin ribut kan besar anginnya, jadi kapalnya goyangnya juga besar. Kita juga bergoyang-goyang ya. Hati-hati jangan masuk ke dalam laut ya. Adik-adik yuk kita main bersama-sama. Kita akan main angin bertiup ya. Pertama-tama adik-adik ikutin gerakan kita sama-sama ya. Kita menghadap ke sana. Angin sepoi-sepoi. Nikmati anginnya ya. Lalu ketika kita sedang menikmati angin sepoi-sepoi, datanglah angin bertiup ya, makin kencang. Jadi kita juga makin bergoyang. Lalu angin ribut datang, menggoyang
kapal kita. Ya, kita goyang ke sana ke sini. Ayo kita goyang. Awas, jangan sampai kalian jatuh ke dalam air, adik-adik ya. Angin mulai reda, angin bertiup ya. Angin bertiup, jadi pelan-pelan lagi goyangnya. Angin sepoi-sepoi. Tenang kita ya. Angin ribu datang, kita goyang-goyang. Oke adik-adik, tepuk tangan buat adik-adik semua. Kapan-kapan kita akan main lagi adik-adik ya. Kita akan main yang bermacam-macam dan lebih banyak lagi. Sekarang berbicara tentang angin. Lause ingat sesuatu. Lause jadi teringat tentang cerita di Alkitab. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya naik perahu melintasi Danau Galilea. Danau Galilea sangat luas, panjangnya 21 km, lebarnya 11 km. Perahu zaman dulu belum ada yang bermotor canggih seperti sekarang, jadi harus didayung seperti biasanya. Kalau danau airnya sedang tenang, dayungnya enak, gampang, santuy gitu ya. Tapi kalau air danaunya pas bergelombang atau ombaknya tinggi, lumayan juga loh untuk mendayungnya dan menguasai perahu. Cukup menyusahkan, apalagi kalau angin ribut, angin badai. Wah, bisa kewalahan. Perahu sangat terombang-ambing. Kalau kita ada di dalam perahu itu, bagaimana rasanya ya? Pasti kita akan khawatir kalau jatuh ke air bagaimana? Apalagi yang tidak bisa berenang, ya? Bagaimana kira-kira ya kisah tentang murid Tuhan Yesus? Coba yuk kita lihat dulu bersama-sama dari Alkitab. Bacaan dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, sekali lagi Yesus membuat mujizat. Hanya dengan sekali perintah, badai menjadi reda, danau menjadi tenang. Yesus telah kembali membuktikan bahwa dirinya berkuasa atas apapun yang ada di muka bumi ini. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas semua yang ada di dunia, alam semesta, bumi, makhluk hidup, dan sebagainya. Maka bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi bahaya, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari semua badai ketakutan kita. Adik-adik, biasanya apa yang menjadi badai ketakutan dalam hidup kita? Apa yang kita takuti? Apakah kalian takut hujan lebat? Petir, takut gelap, atau virus penyakit? Apapun itu juga, serahkanlah ketakutan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan akan melindungi dan menolong kita. With Christ in the vessel we can smile like the storm, smile like the storm, smile like the storm. With Christ in the vessel we can smile like the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can
smile in the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile in the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Artinya, bersama Kristus di dalam perahu kita dapat tersenyum melewati badai. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat kedua berbunyi demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Adik-adik, yuk kita ucapkan ayat ini bersama-sama. Ayub 42 ayat kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sekali lagi adik-adik, yuk kita sama-sama. Ayub 42 ayat kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Untuk itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekian untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa beribadah kembali di minggu yang akan datang. Kita berjumpa kembali. Dadah. Lausa Fesu, kadang aku rasa waktu lakuin firman Tuhan tuh susah banget. Iya sih, memang melakukan firman Tuhan itu nggak gampang. Tapi ingat, kita semua ini anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh nyerah, terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Yuk sama-sama ya, kita nyanyikan lagu ini. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa.
Sama Tuhan aku bisa. Sama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nah, kita ketemu lagi ya, beribadah bareng-bareng lagi. Tapi kita tutup ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau bersyukur. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong berkati kami. Izinkan kami boleh menikmati 1 minggu ke depan dengan sukacita dari Tuhan. Dan izinkan kami ya Tuhan minggu depan boleh sama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa.